Maka perlawanan Hamas ada perlawanan orang-orang yang dijajah. Ini esensinya, kemana omongan yang ini? Gitu loh maksudnya. Kenapa kita harus fokus pada sesuatu yang membingungkan umat? Yang membuat umat tuh akhirnya berpikir ulang untuk menyatakan dukungan, berpikir ulang untuk berdonasi, karena kita senantiasa menakut-nakuti, kita senantiasa menampilkan fakta-fakta yang tidak esensi sama sekali. Nah, ini adalah menjadi pertanyaan saya ketika saya nonton itu. Dan saya bingung, untuk apa sebenarnya podcast seperti ini dibuat? Di saat orang ketika membahas tentang Palestina, orang bahas tentang why, kenapa kita harus peduli pada tanah Palestina? Kenapa kita tetap harus terkoneksi pada tanah Palestina? Karena itu tanah Isra-nya Nabi. Karena itulah di situ Nabi diangkat menjadi pemimpin para nabi. Berarti ada estafet kepemimpinan antara seluruh nabi kepada Nabi Muhammad. Artinya umat muslim juga. Bahwasanya negeri itu adalah negeri yang diberkahi. Bahwa orang-orangnya di situ dijajah. Bahwasanya negeri itu pernah menjadi percontohan ribuan tahun di tangan kaum muslimin untuk mencontohkan kebaikan, toleransi, dan kedamaian bagi dunia. Orang-orang bahas tentang bagaimana caranya kita bisa untuk berkontribusi dalam problem ini. Orang-orang menyerukan zolimnya Israel yang didiamkan oleh seluruh dunia. Dan kemudian bagaimana Palestina yang tidak mendapatkan perhatian sama sekali tapi masih bisa berjuang sampai dengan sekarang. Tiba-tiba ada podcast semacam ini. Nah, itu yang kemudian kita pertanyakan teman-teman sekalian. Untuk apa sebenarnya dibuat hal-hal yang semacam ini? Apakah ketika dibuat semacam ini dia pengen yang buat ataupun yang menjadi narasumber pengen orang-orang menjadi bingung? Dan memang tidak mengherankan. Ya karena pada 2 tahun yang lalu ketika yang bersangkutan juga ditanya jawabannya begitu. Hamas adalah Ikhwanul Muslimin garis keras. Siapapun yang bertentangan dengannya berarti boleh dibunuh. Ini informasi dari mana? Informasi dari mana bahwa Hamas setiap yang bertentangan dengan dia boleh dibunuh? Semua yang bertentangan dengan dia adalah antek Israel yang boleh dibunuh. Itu informasi dari mana? Gitu loh maksudnya. Jadi bagi saya secara pribadi 1 jam, 7 menit, 3 detik. Itu saya masih mencari sampai dengan sekarang. Tapi saya mendapatkan jawabannya justru di kolom komentar. Kesimpulan daripada podcast Smart People. 1 jam, 7 menit, 3 detik. Justru ada di kolom komentar. Ada komentar yang bagus banget. Tulisannya adalah, abang kayak orang mau belajar bahasa Inggris tapi ngundangnya guru Mandarin.